Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang respirasi dan fotosintesis, juga hasil pengamatan dari praktikum yang kami lakukan. Mata kuliah ini adalah praktikum biologi sel. Dosen pengampunya yaitu Pak Hadi Yusuf Faturrahman, ST MSI. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Dia Ulhaq A. Perkenalkan, nama saya Dia Ulhaq Alkansa. Yang kedua Fadila Imanda. Nama saya Fadila Imanda. Yang ketiga Hamzah Izzuddin, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Hamzah Izzuddin. Yang keempat Maisa Amatillah F. Perkenalkan, nama saya Maisa Amatillah Firdaus. Dan yang terakhir Syafira Nurul Nazmi. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurul Nazmi. Di sini ada pembahasan apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama fotosintesis, yang kedua percobaan in greenhouse, yang ketiga percobaan Sachs, dan yang terakhir respirasi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan dan organisme berklorofil lain untuk menghasilkan makanan sendiri. Nah, di sini ada gambaran dari proses fotosintesis, yaitu di mana proses fotosintesis dilakukan tumbuhan untuk membuat makanan menggunakan karbon dioksida dan air, dan juga menggunakan bantuan dari energi cahaya matahari sehingga menghasilkan karbohidrat dan air. Praktikum fotosintesis yang pertama menggunakan metode percobaan Ingenhousz. Tokoh yang mencetuskan metode ini adalah Jan Ingenhousz, dan percobaan ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dalam fotosintesis tumbuhan akan menghasilkan oksigen. Percobaan ini dilakukan dengan menggunakan tumbuhan Hydrilla verticillata yang dimasukkan ke dalam bejana atau botol berisi air, lalu ditutup untuk melihat seberapa banyak gelembung oksigen yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis ini antara lain adalah intensitas cahaya, suhu, dan banyaknya karbon dioksida. Cahaya yang digunakan dalam percobaan ini adalah cahaya matahari langsung. Untuk pengujian faktor suhu, kita menggunakan air es dan air panas. Dan untuk menguji karbon dioksida, kita menggunakan natrium bikarbonat atau soda kue. Sementara itu, untuk hasil yang diamati yaitu gelembung udara yang merupakan oksigen hasil fotosintesis tumbuhan. Hasil praktik Ingenhousz, sampel yang didiamkan di bawah sinar matahari diamati setiap 15 menit sekali dalam 45 menit. Dan berikut untuk hasil akhirnya setelah 45 menit. Botol pertama yang merupakan botol dengan air biasa memiliki gelembung yang cukup banyak. Untuk botol kedua dengan air yang dicampurkan dengan natrium bikarbonat memiliki banyak sekali gelembung udara. Hal tersebut terjadi karena banyaknya karbon dioksida yang dihasilkan oleh reaksi air dengan natrium bikarbonat. Karbon dioksida merupakan bahan baku untuk mendapatkan energi dan merubahnya dalam bentuk gugus gula dan oksigen. Karena kadar karbon dioksida di dalam botol tersebut tinggi, maka oksigen yang dihasilkan pun banyak. Sementara itu, untuk botol ketiga dan keempat yang diisi oleh air es dan air panas memiliki gelembung udara yang sedikit. Suhu dingin akan memperlambat laju fotosintesis karena pada suhu tersebut, tepatnya pada suhu antara 0 sampai 10 derajat Celcius, enzim yang melakukan fotosintesis tidak akan bekerja secara efisien. Suhu 40 sampai 50 derajat Celcius merupakan suhu yang optimum bagi tanaman melakukan fotosintesis, terutama jika cahaya matahari yang didapat kurang. Namun, jika melebihi suhu tersebut, tanaman akan layu bahkan mati dan dapat menurunkan laju fotosintesis. Hal ini terjadi karena ada cekaman kekeringan dan penutupan stomata dan kerusakan sementara atau permanen protoplasma. Dikarenakan air panas yang digunakan di botol keempat suhunya terlalu panas atau terlalu tinggi, jadi gelembung yang dihasilkan juga sedikit. Di sini saya Dia Ulhaq Alkansa akan melakukan praktikum fotosintesis menggunakan metode Ingenhousz. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari pengaruh intensitas cahaya dan beberapa faktor lainnya terhadap laju fotosintesis. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini saya sudah memiliki tanaman air hidrilla, 4 botol bekas air mineral,
corong, dan natrium bikarbonat atau soda kue. Masukkan tanaman air hidrilla ke dalam 4 botol tersebut. Lalu masukkan air dengan volume yang sama ke dalam botol. Untuk botol pertama diisi oleh air biasa. Botol kedua, air yang dicampurkan dengan natrium bikarbonat atau soda kue. Botol ketiga diisi oleh air es. Dan yang terakhir, botol keempat diisi oleh air panas. Simpan botol di tempat yang terkena sinar matahari dan amati. Pada menit ke-0, belum terjadi apa-apa. Gelembung belum tampak di keempat botol. Lalu, pada menit ke-15, gelembung sudah tampak di botol pertama dan kedua. Sedangkan pada botol ketiga dan keempat, gelembung tampak sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Berikut gambar hasil pengamatan di menit ke-15. Kemudian pada menit ke-30, gelembung tampak lebih banyak dari sebelumnya. Botol pertama memiliki banyak gelembung. Botol kedua bahkan memiliki gelembung yang lebih banyak. Namun, botol ketiga dan keempat memiliki gelembung yang jauh lebih sedikit dari botol pertama dan kedua. Ini adalah gambar hasil pengamatan di menit ke-30. Dan pada menit ke-45, gelembung di botol pertama dan kedua semakin bertambah banyak. Namun untuk botol ketiga dan keempat, pertambahan gelembung tidak terlalu tampak. Jika diurutkan, botol dengan air yang ditambahkan dengan natrium bikarbonat memiliki gelembung terbanyak, disusul oleh botol air biasa, botol air es, dan yang terakhir botol air panas yang memiliki gelembung yang sangat sedikit. Dan ini hasil gambar pengamatan fotosintesis pada menit ke-45. Berikut adalah tabel hasil pengamatan secara keseluruhan. Yang memiliki jumlah gelembung udara paling banyak adalah botol dengan air yang dicampurkan dengan natrium bikarbonat. Mengapa demikian? Fungsi natrium bikarbonat dalam percobaan Ingenhousz adalah sebagai katalisator untuk mempercepat proses fotosintesis. Bila air dicampurkan dengan natrium bikarbonat, akan terjadi reaksi sebagai berikut. Natrium bikarbonat yang dicampurkan ke dalam air akan menghasilkan karbon dioksida yang merupakan bahan baku dari fotosintesis. Maka semakin banyak karbon dioksida di dalam air, maka semakin banyak pula oksigen yang dihasilkan. Lalu, botol dengan gelembung terbanyak kedua adalah botol pertama dengan air biasa. Botol air biasa juga menghasilkan banyak gelembung udara, namun tidak sebanyak botol kedua dengan natrium bikarbonat. Selanjutnya, untuk botol yang memiliki gelembung yang sedikit adalah botol ketiga dengan air es dan botol keempat dengan air panas. Suhu juga mempengaruhi laju fotosintesis. Air es menyebabkan suhu menjadi rendah sehingga akan memperlambat laju fotosintesis. Sementara itu, untuk botol keempat, yaitu botol dengan air panas, sedikitnya gelembung disebabkan oleh terlalu tingginya suhu air panas tersebut, sehingga tanaman menjadi layu dan menyebabkan terhambatnya laju fotosintesis. Sekian untuk praktikum fotosintesis dengan metode Ingenhousz. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih. Percobaan Sachs. Percobaan Sachs adalah percobaan untuk mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis dan juga untuk membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa berupa bahan organik yang disimpan dalam bentuk alum. Di sini tumbuhan yang kita pakai dalam percobaan Sachs yaitu daun pohon lengkeng, dan percobaan Sachs ini memiliki tujuan yaitu untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum dan juga mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis. Nah, tokoh dari percobaan Sachs ini yaitu Julius von Sachs. Dan mekanisme dari percobaan Sachs ini yaitu menutup sebagian daun menggunakan aluminium foil yang kita diamkan selama 1 hari. Lalu setelah itu kita rebus daunnya dengan menggunakan air. Lalu kita panaskan dengan alkohol dan setelah itu ditetesi dengan larutan iodin.
faktor yang mempengaruhi dalam praktikum ini yaitu intensitas cahaya matahari. Dan juga hasil yang diamati yaitu perubahan warna pada daun setelah kita melakukan praktikum. Di sini kita dapat melihat langkah praktikumnya. Yang pertama kita lakukan yaitu tutupi sebagian daun dengan menggunakan aluminium foil selama seharian di bawah terik matahari. Lalu selanjutnya kita rebus dengan menggunakan air. Nah, perebusan ini bertujuan untuk sel-sel daun agar dapat rusak dan amiloplas dapat pecah sehingga amilum dapat tersebar bebas. Lalu selanjutnya kita rebus daun dalam alkohol panas. Nah, proses perebusan daun dalam alkohol ini agar melarutkan klorofil dan yang tersisa hanya amilumnya saja pada daun, dan ini menghasilkan daun yang berwarna pucat. Lalu yang terakhir yaitu kita tetesi daun dengan menggunakan betadine atau dengan menggunakan larutan iodin. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun. Nah, setelah kita melakukan praktikum, di sini kita bisa lihat adanya perbedaan warna dari permukaan daun yang ditutupi dengan aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil. Nah, lalu kita bisa lihat di sini bagian daun yang tidak ditutupi dengan aluminium foil terdapat perubahan warna, yaitu warnanya biru kehitaman atau di sini terlihat gelap. Nah, ini membuktikan bahwa setelah terbentuknya glukosa dari hasil fotosintesis segera diubah menjadi amilum. Sementara itu, pada bagian daun yang ditutupi dengan aluminium foil itu tidak terdapat perubahan warna sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa tidak terbentuknya amilum pada daun yang ditutupi dengan aluminium foil. Nah, sebab di sini aluminium foil menghalangi cahaya yang masuk untuk berfotosintesis. Maka dapat disimpulkan bahwa percobaan Sachs ini sangat penting adanya peran cahaya bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan untuk menghasilkan amilum. Praktikum fotosintesis. Pada kali ini kita akan melakukan percobaan uji Sachs yang bertujuan untuk mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis tumbuhan dan membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Mari kita simak praktikumnya. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan yaitu kompor, mangkuk kecil, pisin, panci, dan pinset. Lalu ada juga bahan yang diperlukan, yaitu ada air, alkohol 70%, betadine, daun. Di sini kita memakai daun pohon lengkeng, dan juga ada aluminium foil. Setelah alat dan bahan siap, tutup rapat daun yang masih hidup dengan menggunakan aluminium foil dan rapatkan dengan menggunakan solasi di bawah terik matahari. Lalu kita biarkan daun ditutup aluminium foil selama 1 hari. Setelah dibiarkan 1 hari, petik daun yang ditutup dengan aluminium foil. Lalu biarkan terbuka dan lepaskan kertas aluminium foilnya. Rebus kedua daun di dalam air mendidih selama 10 menit. Setelah daun direbus, tuangkan alkohol ke dalam mangkuk dan masukkan kedua daun ke dalam mangkuk yang berisi alkohol.
Selanjutnya, masukkan mangkuk yang berisi daun dan alkohol ke dalam wadah yang berisi air panas selama 15-20 menit. Ini dinamakan pemanasan tidak langsung, karena alkohol tidak boleh dipanaskan secara langsung dengan api. Alkohol merupakan zat yang mudah terbakar. Kemudian, ambil daun tersebut dan letakkan di atas pisin. Diteteskan larutan iodin atau betadin pada kedua daun untuk mengetahui ada tidaknya amilum pada daun, dan amati perubahan warnanya. Nah, ini dia hasil pengamatannya. Hasil pengamatan pada praktikum ini dilihat dari perubahan warna pada daun yang tidak ditutup dengan aluminium foil. Yang tadinya berwarna hijau kecoklatan, setelah ditetesi dengan betadin, berubah warna menjadi hijau gelap, agak kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa setelah terbentuk glukosa pada hasil fotosintesis segera diubah menjadi amilum. Sementara itu, pada daun yang ditutup dengan aluminium foil tidak terdapat perubahan warna. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi pembentukan amilum sebab daun pada bagian ini ditutup oleh aluminium foil sehingga menghalangi cahaya yang masuk untuk melakukan fotosintesis. Nah, praktikum SACH ini telah selesai dilakukan. Sekian dan terima kasih. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi karbon dioksida, H2O, dan energi. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlangsung melalui proses difusi. Proses respirasi diawali dengan pertukaran gas oksigen di dalam alat pernapasan sehingga menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Respirasi tumbuhan dan hewan memiliki konsep yang hampir sama, namun memiliki kekhasannya tersendiri. Proses respirasi pada dasarnya adalah proses pembongkaran zat makanan sumber energi yang berupa glukosa untuk memperoleh energi kimia berupa ATP. Alat pernapasan tumbuhan letaknya tersebar, dan tumbuhan dapat melakukan pertukaran gas melalui stomata, inti sel, dan rambut akar. Untuk percobaannya, kita menggunakan toge mentah dan toge rebus. Pertama-tama, siapkan 3 buah gelas yang telah diisi air. Gelas pertama kita isi dengan toge mentah, yaitu toge tersebut dimasukkan ke dalam kain kasa lalu diikat dengan benang. Setelah itu kita gantung di dalam cup tersebut tanpa menyentuh air. Untuk cup kedua, lakukan hal serupa pada toge rebus. Untuk cup terakhir, hanya berisi air tanpa diberi perlakuan. Setelah diberi toge kepada semua cup, kita tutup dengan menggunakan aluminium foil dengan rapat. Lalu kita tunggu selama 24 jam di dalam suhu ruang. Setelah itu amati. Saya Fadila Imanda akan melakukan respirasi tumbuhan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah toge yang sudah direbus dan toge mentah, benang, kasa, aluminium foil, dan 3 buah gelas yang sudah diisi air. Pertama, bungkus toge masing-masing 25 gram dengan kain kasa dan diberi tali seperti ini pada kedua toge. Setelah itu
Simpan di dalam cup tanpa mengenai air. Lalu tutup dengan aluminium foil. Taruhkan pada toge yang sudah direbus seperti tadi. Lalu tutup dengan aluminium foil. Untuk gelas yang ketiga, tidak perlu diberi kecambah, hanya air yang ditutupi dengan aluminium foil. Setelah itu, tunggu selama 24 jam di dalam suhu ruang. Berikut hasil kecambah yang telah didiamkan selama 24 jam. Untuk yang sebelah kanan merupakan kecambah yang telah direbus dan didiamkan selama 24 jam. Dapat dilihat hasilnya, air dalam cup berkurang dan terjadi penguapan yang menghasilkan H2O, tetapi air hanya berkurang sedikit. Untuk yang tengah, air kecambah mentah, dapat dilihat air berkurang sangat banyak dan terjadi penguapan yang menghasilkan H2O. Dan terakhir, air yang terjadi dari perlakuan tidak berubah. Keduanya, air menjadi kering dan terjadi penguapan, dan dapat dilihat proses respirasi dari percobaan tersebut. Nah, untuk membuktikan adanya proses respirasi pada tumbuhan, kita perlu menyiapkan air, kecambah segar, dan kecambah rebus. Nantinya kita akan membandingkan antara kecambah yang masih segar dan kecambah rebus yang hormon dan enzimnya telah mati karena proses perebusan. Untuk pengamatannya, kita akan lihat kecambah mana yang paling banyak menyerap air. Setelah kedua jenis kecambah diikat dalam kasa dan digantung di atas air, kemudian tutup dengan aluminium foil. Kita amati perubahan yang terjadi setelah 24 jam. Air pada cup kecambah segar terlihat berkurang, sedangkan air pada kecambah rebus hampir tidak mengalami perubahan. Perubahan volume air ini menandakan adanya proses respirasi pada kecambah segar yang membutuhkan air dan oksigen sebagai bahan utamanya. Hasil praktik respirasi kecambah di rumah
yaitu kecambah mentah menghasilkan lebih banyak CO2 dan H2O. Kecambah mentah lebih banyak menyerap air. Hal ini menandakan adanya proses respirasi. Adanya CO2 dan H2O pada kecambah mentah dibuktikan dengan mengeruhnya permukaan air dan adanya tetes-tetes air pada dinding cup. Sedangkan pada kecambah rebus hanya sedikit menyerap air dan sedikit menghasilkan CO2 dan H2O. Hal ini dikarenakan hormon dan enzimnya telah mati pada proses perebusan. Dan ada cup ketiga, air biasa sebagai standar pembanding. Nah, kesimpulannya, persamaan rumus respirasi ternyata adalah kebalikan dari persamaan rumus fotosintesis. Proses respirasi terjadi di semua kehidupan, sedangkan proses fotosintesis hanya terjadi di organisme berklorofil saja. Dalam respirasi juga, energi dilepas dalam bentuk ATP, sedangkan dalam fotosintesis, energi disimpan dalam bentuk glukosa. Mungkin cukup sekian laporan presentasi dari kelompok 2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.